Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ani. Saya salah satu dosen di program studi S1 Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Geraha Edukasi Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap tahun 2023-2024, yakni mata kuliah Patofisiologi Kasus Kegawat Daruratan Maternal Neonatal dengan bobot 3 SKS. Teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini yaitu mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan dengan pendeteksian dini komplikasi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama dan kode etik. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, bernegara, dalam kehidupan berprofesi. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis tentang kebidanan dan mampu mendeteksi dini kegawat daruratan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai ruang lingkup kegawat daruratan maternal neonatal. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kasus kegawat daruratan. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan kegawat daruratan dan mampu melakukan evaluasi. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kedua, menjelaskan prinsip dasar kegawat daruratan maternal neonatal. Yang ketiga, menjelaskan identifikasi kegawat daruratan maternal neonatal. Yang keempat, menjelaskan penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kelima, menjelaskan asuhan kegawat daruratan kebidanan dan melakukan evaluasi. Sistem pembelajaran yang saya lakukan di awal pertemuan. Yang pertama, perkenalan. Perkenalan ini membangun keakraban dengan mahasiswa dan membuka diri untuk melakukan diskusi. Yang kedua, kontrak perkuliahan. Membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan. Yang ketiga, memperkenalkan materi atau bahan ajar agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Adapun strategi DIY yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar yaitu di awal pertemuan dengan mahasiswa, saya akan mereview ingatan mahasiswa. Gunanya untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait konsep teori yang kita akan bahas. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan Zoom Meeting untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Di Zoom Meeting juga saya gunakan untuk berdiskusi langsung dengan mahasiswa terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi perkuliahan. Strategi selanjutnya adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian, kemudian kepribadian individu, serta memberikan kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih bersemangat dan termotivasi. Saluran komunikasi yang biasanya saya gunakan yaitu memanfaatkan media online untuk mencari topik-topik yang menarik untuk dijadikan bahan ajar atau bahan diskusi. Menggunakan grup WhatsApp, menggunakan email, menggunakan YouTube dan LMS,
media online yang kapan saja bisa diakses oleh mahasiswa untuk mempermudah interaksi. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu pada ujian tulis 20%, pada ujian praktik 35%, pada tugas 20%, dan pada absen atau kehadiran mahasiswa itu 25%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran lewat Zoom meeting. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Baik. Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dapat bertemu di room Zoom meeting ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kegawat daruratan kasus patofisiologi pada ibu maternal dan neonatal ya. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya di mata kuliah ini. Jadi kita baiknya perkenalan dulu ya untuk saling mengenal ya. Eh, jadi saya perkenalkan diri, nama saya Ani ya. Saya salah satu dosen tetap di kampus Tikes Geraha Edukasi Makassar. Alamat saya di Perintis ya, Perintis 7 di Makassar. Ada mau ditanyakan tentang diri saya? Tidak, Ibu. Ya, baik. Eh, Sekarang adik-adik yang perkenalkan diri, ya. Saya juga harus mengenal adik-adik semua. Oke, saya lihat dulu absennya. Ibu absen dulu ya. Atas nama Brigita Rizkiana Meturan. Tolong sebutkan tinggalnya di mana, Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Pagi, maaf, Ibu. Perkenalkan, nama saya Brita Rizkiana Meturan. Asal saya dari Maluku. Alamat saya di Perintis, Ibu. Perintis 13. Ya, jadi sekarang lagi diperintis ya. Kemudian selanjutnya Jubaida Tuburpon. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaida Turupon. Alamat saya di Perintis Kaider 13. Ya, baik. Selanjutnya Hajia Wairoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajia Weroi. Tinggal di mana? Hajia tinggal di mana? Alamat Jalan Biring Romang. Ya, di Makassar juga ya. Ya, baik. Cukup perkenalan kita pada hari ini. Sekarang sebelum kita memasuki materi, ya saya share dulu ya pembelajaran kita. Ya. Jadi sebelum kita jadi hari ini kita belajar tentang patofisiologi kasus kegawat daruratan maternal neonatal. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita kontrak perkuliahan dulu ya adik-adik. Ya, di sini kontrak perkuliahan kita ada UTS ya. Jadi saya nanti nilai UTS-nya itu di 20% ya. Kemudian di UAS-nya nanti 35%. Ya, di tugas adik-adik nanti 25% dan keaktifan atau absensi di 25%. Bagaimana adik-adik terkait kontrak perkuliahan? Ini harus disepakati bersama ya di mata kuliah ini. Sepakat? Ya, Ibu. Oh ya, sepakat. Sepakat, Ibu. Baik, sekarang kita lanjut di materi. Jadi materi-materi yang akan Ibu ajarkan selama 1 semester ke depan, ya. Jadi ada 5 pertemuan. Yang pertama itu kita akan belajar tentang hipotermi, hipertermi, hipoglikemi, dan hiperbilirubin. Pertemuan kedua
kita akan belajar tentang kejang, BBLR, dan prematur. Ketiga, tentang asfiksia. Keempat, tentang penanganan awal kegawat daruratan pada nifas, infeksi, dan postpartum. Kelima, tentang pendokumentasian asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik harus bisa mengidentifikasi kegawat daruratan pada bayi baru lahir yang hipotermi, hipertermi, hipoglikemi, dan hiperbilirubin setelah perkuliahan kita. Sebelum kita masuk di materi kita tadi yang pertama, yang ini ya, yang ini, hipotermi, adik-adik harus paham dulu apa itu neonatus. Ya, jadi neonatus ini sebutan bagi bayi yang baru lahir atau usianya 0 sampai 28 hari. Ya, jadi neonatus juga merupakan kehidupan pertama di luar rahim sampai dengan usia 28 hari atau 4 minggu ya. Di mana di sini akan terjadi perubahan yang sangat besar ya, karena dia ada di dalam rahim, kemudian dia ada di luar rahim. Nah, itu neonatus. Kemudian masa perubahannya yang harus adik-adik ingat itu jam ke-24 sampai 72 jam pertama. Nah, sekarang kita masuk di hipotermi. Nah, adik-adik, hipotermi itu suhunya di bawah 36. Jadi, kalau adik-adik dapat bayi, nah, pada saat adik-adik ukur suhunya di bawah 36,5 ya. Itu bisa dikatakan dengan hipotermia ya. Kemudian ini bisa memerlukan penanganan segera jika di bawahnya 35 ya. Nah, suhunya tubuh bayi turun di bawah 35. Silakan lakukan penanganan segera. Kemudian penyebabnya hipotermia apa Ibu? Jadi adik-adik silahkan lihat bayinya ya. Bayinya baru lahir, misalnya dia kehilangan panas. Dia berada di lingkungan yang dingin. Nah, pentingnya mencegah dan menangani ya hipotermi. Jadi yang harus dilakukan adik-adik apa? Ya misalnya di rumah sakit itu menjaga suhu tubuh ya. Untuk mencegah hipotermi kita harus menjaga suhu tubuh lingkungan agar tetap hangat ya, untuk mencegah kehilangan panas. Kemudian mengeringkan bayi setelah lahir. Jadi kalau adik-adik menolong persalinan di rumah sakit ya, silahkan keringkan bayinya pada saat dia lahir. Silahkan skin to skin sama ibunya ya. Jadi biarkan dia bersentuhan kulit dengan ibunya pada saat bayinya lahir ya. Kemudian adik-adik juga sebagai bidan harus melakukan pemeriksaan secara rutin untuk mendeteksi hipotermia sejak dini. Oke, jadi itu tadi hipotermia. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut di hipertermi. Oke, lanjut ya. Hipotermia. Ibu, apa sih itu hipotermia? Jadi ini tadi hipotermi itu tadi di bawahnya ya, suhu normal. Ini di atasnya ya. Nah, di atasnya dia melebihi di atas 37,5 derajat Celcius. Ya, akibatnya ketidakmampuan tubuh untuk mengukur suhu, baik karena terlalu panas dari lingkungan. Ya. Apa Bu tanda dan gejalanya? Adik-adik bisa perhatikan ya. Hipotermia pada bayi baru lahir, misalnya adik mengukur suhu tubuh bayi ya di atas 37,5. Kemudian diperhatikan bayinya apakah terlihat kemerahan atau apakah bayinya kepanasan, apakah banyak keringat ya. Kemudian nadinya, pernapasannya bagaimana? Cepatkah? Ya. Bayinya bisa mengalami gangguan pernapasan dan kejang. Oke. Jadi kebalikannya tadi hipotermia. Lanjut, bagaimana? Apa Bu penyebabnya? Nah, lingkungan suhu tubuh, misalnya di ruangannya itu terlalu tinggi, ya. Misalnya produksi panas di internal, bayi baru lahir memiliki metabolisme yang lebih tinggi, ya, sehingga menghasilkan panas yang lebih banyak. Kemudian bisa juga dengan efek samping obat. Nah, kemudian bisa juga dengan kondisi medis tertentu, misalnya bayinya infeksi atau bayinya ada gangguan sistem saraf pusat. Jadi ini semua merupakan penyebab dari hipotermi.
Oke, bagaimana adik-adik? Masih semangat? Masih Masih, Bu. semangat? Masih, Bu. Nah, ya semangat ya, karena ini merupakan tugas kita sebagai bidan ya. Ini nanti kita akan temui bayi-bayi seperti ini. Jadi adik-adik bisa mengidentifikasi bahwa ini loh bayi hipo, ini bayi hipotermi ya. Jadi sudah bisa membedakan. Dan adik-adik sudah bisa melakukan rujukan. Nah, ya dan pendokumentasian. Nah, sekarang kita lanjut di yang ketiga ya, hipoglikemia. Apa sih itu hipoglikemia? Jadi ini merupakan kadar gula darah bayi berada di bawah normal ya. Jadi ini biasanya kadar gulanya bisa kembali 2 sampai 3 jam ya, normal kembali. Glukosa ini kan fungsinya memberikan energi ya, energi utama pada otak dan tubuh bayi. Dan kadar gula darah yang rendah dapat menyebabkan masalah serius jika tidak ditangani. Nah, itu ya hipoglikemia. Lanjut ya, gejalanya Bu apa? Kalau bayi hipoglikemia, jadi bayinya mungkin terlihat lemas atau gemetar atau bayinya tidak mau menyusui. Ya, dalam kasus yang lebih parah pada bayi hipoglikemia yaitu bayinya bisa mengalami kesulitan bernafas, bisa kejang, ya, bisa membiru. Nah, beberapa bayi infeksi mungkin tidak menunjukkan gejala, Dek. Ya, asimptomatik namanya. Ya. Kemudian bagaimana Bu penanganannya? Nah, adik-adik bisa melakukan pemantauan kadar gula darah secara rutin ya. Pada bayi yang berisiko itu sangat penting ya, adik-adik semua. Kemudian pemberian ASI ya, sesegera mungkin setelah lahir bayinya. Ya, ini bisa membantu menstabilkan kadar gula darah ya. Kemudian jika kadar gula darahnya tetap rendah, eh, inver- intervensi ya, intervensi medis seperti silakan adik-adik melakukan pemberian infus glukosa. Mungkin diperlukan. Begitu ya penanganannya adik-adik semua. Nah, sekarang sampai di sini ada mau ditanyakan? Masih semangat? Masih semangat? Masih. Ibu. Masya Allah ya luar biasa ya. Baik, jadi ini yang terakhir ya. Tadi kan ada 4. Sekarang kita di hiperbilirubin ya. Di hiperbilirubin itu apa Bu ya? Bagaimana caranya mengetahui bayinya hiperbilirubin? Jadi dia itu akan terlihat bayinya akan terlihat warna kuning, kekuning-kuningan ya. Kalau dapat mungkin adik-adik biasa dapat bayi kuning di rumah sakit, pernah dapat di rumah sakit Dapat, Bu. atau mungkin tetangganya adik-adik ada yang bayinya kuning atau itu merupakan bayi hiperbilirubin ya, kondisi yang ditandai dengan peningkatan hiperbilirubin dalam darah ya. Jadi menyebabkan kulit dan mata bayi tampak kuning juga ya. Jadi kondisi ini umum terjadi ya pada bayi baru lahir dan biasanya bersifat sementara. Namun adik-adik pahami kalau hiperbilirubinemia ini yang berat dapat menyebabkan kerusakan otak jika tidak ditangani dengan segera. Nah, jadi adik-adik harus bisa ambil tindakan bayi-bayi yang mengalami kegawat daruratan. Ya, adik-adik harus bisa mengidentifikasi semua bayi-bayi yang kegawat daruratan. Nah, apa Bu penyebabnya? Nah, penyebabnya karena adanya peningkatan produksi bilirubin. Bayi baru lahir memiliki lebih banyak sel darah merah ya, sehingga pecah dan menghasilkan bilirubin. Ataukah penurunan kemampuan hati untuk mengeluarkan bilirubin. Ya, hati bayi kan baru lahir mungkin belum sepenuhnya sempurna. Jadi untuk proses mengeluarkan bilirubin dari tubuh ya. Kemudian peningkatan sirkulasi ya. Bilirubin yang seharusnya dikeluarkan melalui feses itu diserap kembali ya sehingga meningkatkan kadar bilirubin di dalam tubuh. Begitu ya penyebabnya bilirubin. Nah, selanjutnya bagaimana Bu penanganannya kalau hiperbilirubin pada neonatus? Jadi silakan adik-adik terapi cahaya. Ya, ini bisa membantu memecah bilirubin sehingga lebih mudah untuk
dikeluarkan dari tubuh bayi. Nah, jadi ada 4 ya yang kita pelajari hari ini. Ada mau ditanyakan? Ada Ibu. Silahkan. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya Ibu, bagaimana mencegah kegawat daruratan pada bayi Ibu? Oh ya, bagaimana? Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat bayi keempat tadi itu didapatkan yang hiperbilirubin, hipoglikemia, ya. Jadi bagaimana cara mencegah? Yang pertama itu bisa kita cegah pada ibu hamil, ya. Jadi pada ibu semasa dia mengandung, ya, sarankan kepada ibunya untuk menjaga kesehatannya, untuk tetap pergi ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Ya, memberikan saran untuk memberikan nutrisi yang baik kepada bayinya, ya, karena itu akan berpengaruh kepada bayi kita juga. Kalau ibunya sehat, bayinya juga akan ikut sehat. Jadi kita dulu sebagai ibu hamil yang harus memperhatikan kesehatan kita karena akan berdampak pada anak kita juga nanti, ya. Kemudian pastikan juga ibu hamilnya, sarankan kepada ibu hamilnya juga, yang ibu sering-sering pergi periksa, ya. Nah, jangan sampai ada komplikasi yang terjadi pada ibunya, jadi harus diketahui. Nah, ya. Kemudian selanjutnya apa lagi Bu? Jadi sarankan juga kalau misalnya pasien tak sudah dapat apa namanya, sarankan Ki juga untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya, ya. Nah, itu untuk mencegah, ya, mencegah bayi-bayi yang akan mengalami kegawat daruratan. Nah, apalagi Bu, bisa juga kita perhatikan kebersihannya, ya, kebersihan lingkungan, ya, itu juga sangat penting, ya, itu juga sangat akan berdampak kepada kita sebagai ibu hamil, ya. Jadi kita dulu yang ibu hamilnya dulu karena ibu hamilnya penting untuk penting untuk kita dokumentasi juga, ya. Kita lihat riwayatnya karena pada saat persalinan nanti bisa kita ketahui pertolongan apa yang harusnya kita berikan kepada ibunya. Misalnya ya, contohnya ibunya sungsang kah, ya, adik-adik sudah bisa melakukan rujukan ke tempat fasilitas yang lebih memadai. Nah, kemudian selanjutnya lakukan imunisasi. Ya, lakukan imunisasi lengkap. Sarankan ibunya, ibu lakukan imunisasi lengkap. Itu merupakan cara-cara mencegah kegawat daruratan pada bayi baru lahir. Oke, bisa dipahami? Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi adik-adik sudah bisa melakukan ketika menemukan bayi-bayi yang akan mengalami kegawat daruratan. Nah, sekarang kita akan masuk di contoh kasus. Ya, di sini kita bisa diskusi bersama, ya, adik-adik semua. Jadi ini ada contoh kasus. Di sini seorang bayi perempuan berusia 3 hari secara normal, 3 hari lahir secara normal, berat badan lahir 3000 gram. Pada hari ketiga, orang tua bayi mulai menyadari bahwa kulit bayinya tampak kuning, terutama pada wajah dan dadanya, ya. Bayinya juga tampak kurang aktif dan malas menyusui. Nah, menurut adik-adik ini termasuk bayi apa? Ya, Jawabannya D. kenapa? D, Ibu. Hiperbilirubin. Ya, hiperbilirubin, ya. Kenapa adik-adik mengatakan ini hiperbilirubin? Bisa dijelaskan? Karena banyak tampak kuning, Ibu. Ya, karena bayinya terlihat tampak kuning, ya, sesuai dengan tadi penjelasannya bahwa kalau kita menemukan bayi yang kuning, berarti dia ada di riwayat hiperbilirubin. Didiagnosa bayinya hiperbilirubin, ya. Oke, masih semangat?
Ibu. Masih semangat adik-adik semua? Sekarang saya akan share video ya. Ini penanganan bayi. Salah satu video. Jadi ini penanganan bayi hipertermi ya. Bayi yang panas ya. Yang apabila adik-adik menemukan bayi-bayi yang banyak keringatnya ya. Suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius. Suhunya sangat tinggi ya. Bisa didengar suaranya? Saya Ibu. Terlebih dahulu bisa kita bersihkan termometernya dengan air klorin ataupun kita kembalikan ke mati. Bila suhu sangat tinggi atau lebih dari 39 derajat Celcius, bayi kita kompres selama 10-15 menit dalam suhu air 4 derajat Celcius di bawah suhu tubuh bayi, yaitu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Jangan menggunakan air dingin atau air yang suhunya lebih rendah dari 4 derajat Celcius di bawah suhu tubuh bayi. Kompres di lipatan-lipatan, yaitu lipatan ketiak, lipatan paha, selama 10-15 menit. Bidannya lagi melakukan penanganan pada bayi yang hipertermia yang suhunya tinggi di atas 37 derajat Celcius. Kemudian video selanjutnya Ibu akan share di grup WhatsApp ya. Nah, jadi kita bisa melakukan diskusi di grup WhatsApp. Jika masih ada lagi mau ditanyakan, Dek? Iya Ibu. Ya, jadi harapan hari ini ya, adik-adik itu setelah mengikuti mata kuliahnya Ibu ya, adik-adik itu harus bisa mengidentifikasi ya bahwa ini bayi-bayi hiperbilirubin ya, ini bayi-bayi yang hipotermi ya. Jadi tidak salah-salah mengidentifikasi lagi. Kemudian adik-adik bisa memberikan penanganan ya ketika menemukan bayi-bayi yang mengalami kegawat daruratan ya. Jadi silakan adik-adik yang mau tanyakan, silakan kita diskusi bersama di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih perkuliahan kita pada hari ini ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di grup WhatsApp ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.